Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Angga. Saya dari jurusan Geografi. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu geografi regional dunia, ciri-cirinya, contoh penerapnya, dan fungsinya. Kita langsung ke video. Geografi regional dunia sangat bagus untuk kita pelajari karena geografi regional dunia mengajari kita tentang alam, wilayah, batas-batas, ekonomi, dan budaya daerah tersebut. Tetapi banyak sekali orang tidak tahu pentingnya belajar geografi regional dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional dunia. Jadi, apa itu geografi regional dunia? Geografi regional dunia adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari dan menganalisis karakteristik, pola, dan interaksi yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Fokus utama dari geografi regional dunia adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, dan budaya berkontribusi pada identitas dan dinamika suatu wilayah tertentu. Jadi, geografi regional dunia ini mengajari kita tentang menganalisis karakteristik, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat tersebut. Yang kedua, ciri-ciri geografi regional dunia. Jadi, geografi ini memiliki ciri-ciri yaitu ada 5. Yang pertama, 1. Pendekatan wilayah. Geografi regional dunia menekankan analisis berdasarkan wilayah yang dapat mencakup negara, benua, atau wilayah tertentu. Setiap wilayah dianalisis berdasarkan karakteristik uniknya. Kedua, interdisipliner. Geografi regional menggabungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk geografi fisik, geografi manusia, ekonomi, sosiologi, dan ilmu lingkungan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang suatu wilayah. Ketiga, karakteristik fisik dan manusia. Studi ini mencakup analisis elemen fisik seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam, serta elemen manusia seperti populasi, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Yang keempat, interaksi dan hubungan. Geografi regional dunia juga mempelajari interaksi antara wilayah, termasuk perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya, serta dampak globalisasi terhadap wilayah tertentu. Kelima, pola dan tren. Geografi regional dunia berusaha mengidentifikasi pola dan tren dalam distribusi gejala-gejala geografis seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, contoh penerapan geografi regional dunia. Yang pertama, studi tentang benua. Menganalisis karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh benua tertentu seperti Afrika yang memiliki keragaman budaya dan tantangan pembangunan. Kedua, analisis wilayah spesifik. Mengkaji wilayah seperti Asia Tenggara yang dikenal dengan keragam budaya, ekonomi yang berkembang, dan isu-isu lingkungan. Ketiga, perbandingan wilayah. Membandingkan wilayah yang berbeda untuk memahami bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi. Jadi kita bisa belajar tentang studi tentang benua, analisis wilayah spesifik, dan perbandingan wilayah. Selanjutnya, manfaat geografi regional dunia. Jadi, geografi regional dunia ini mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, perencanaan dan kebijakan. Memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pembuatan kebijakan yang lebih efektif. Kedua, pemahaman global. Meningkatkan pemahaman tentang hubungan antar berbagai wilayah di dunia dan dampak dari fenomena global seperti perubahan iklim dan globalisasi. Ketiga, pendidikan dan penelitian. Menjadi dasar untuk pendidikan dan penelitian di bidang geografi dan ilmu sosial lainnya. Jadi kita bisa belajar tentang perencanaan dan kebijakan, pemahaman global, pendidikan, dan penelitian. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil, kita bisa belajar tentang wilayah-wilayah, tentang benua-benua, ekonomi, dan kita bisa tahu bagaimana wilayah